Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man walah, amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pada malam hari ini, di malam Jumat yang penuh dengan berkah, penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kita dapat pula sama-sama berkumpul memanfaatkan nikmat umur, menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lewat sama-sama kita duduk mempelajari akan ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita meneruskan pelajaran di dalam kitab Idahu Asrari Ulumil Mukarrabin yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'i Ilallah As-Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Masih kita membicarakan tentang akan pengertian dan pembahagian daripada yang diistilahkan dengan hawa. Telah kita ketahui pula setiap apapun akan bahwasanya setiap apapun kecondrongan atau miringnya hati, condongnya hati mengerjakan sesuatu yang batil, mengerjakan sesuatu yang tidak baik, mengerjakan sesuatu yang tidak benar, itu adalah masuk atau termasuk di dalam pengertian hawa. Kemudian hawa ini terbagi kepada dua. Ada yang mendatang kepada manusia daripada dorongan-dorongan syahwat, dan ada yang kedua yang mendatang kepada manusia keinginan ketika marah. Syahwat dan amarah merupakan dua perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam penciptaan manusia. Artinya ketika Allah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam jiwanya itu sifat syahwat dan sifat amarah sebagai bentuk ujian, sebagai sarana yang dipergunakan untuk dikenali akan benar atau tidaknya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keberuntungan seseorang manusia terletak ketika dia mampu membersihkan nafsunya, mensucikan jiwanya daripada bisikan-bisikan hawa, atau yang sering kita ketahui dengan hawa nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, sungguh beruntung orang yang mensucikan akan jiwanya. Dia berusaha membersihkan hati dari sifat sombong. Dia berusaha membersihkan hati daripada merasa lebih baik daripada orang lain. Dia berusaha membersihkan hati daripada memandang rendah kepada orang lain. Dia membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela di dalam pandangan agama. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang membiarkan hatinya kotor. Membiarkan hatinya tercelumur dengan noda-noda hitam daripada sifat-sifat tercela. Jadi yang namanya hawa adalah baliyatun azimatun ibtalallahu ta'ala biha khalqahu kama sya'. Hawa adalah suatu bala yang besar, suatu ujian yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan sebagai bentuk ujian kepada makhluknya dengan cara yang ia kehendaki. Yang intinya setiap apapun yang termasuk dalam kategori hawa nafsu itu membinasakan pemiliknya. Itu merugikan kita, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu itu sendiri. Mulai zaman daripada manusia yang paling pertama sampai terjadinya kelak nanti hari kiamat. Maksud daripada manusia yang paling pertama diantaranya adalah anak-anak Nabiuna Adam alaihissalam. Terjadinya pembunuhan, mengalirkan darah orang lain tanpa jalan yang benar karena hawa nafsu, syahwat, amarah. Menganggap jika kita orang tua tidak adil menetapkan hukum dan peraturan. Padahal bukan Nabi Adam yang membuat aturan, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa makhlukun fi jaballatil insan wal insanu maghurun lahu mubtalan bih. Artinya, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, sifat daripada hawa nafsu itu sudah Allah ciptakan dalam diri kita sebagai bentuk ujian. Mau tidak mau itu harus ada, dan tidak bisa dihilangkan. Bisa dibersihkan, tapi tidak bisa dihilangkan. Karena tugas kita, amaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan dengan kita, atau kalimat dalam ini kitab, wa huwa ma'adzalika ma'murun bimujahadatihi wa takhallus minhu. Pada sisi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan kita sebagai manusia untuk mujahadah, bersungguh-sungguh menggunakan setiap kemampuan kita untuk selamat daripada tipu daya hawa nafsu. Berusaha. Kenapa kita penting dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh? Supaya kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Apapun kalau kita ingin meneliti kerusakan apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia, baik dalam makna kepribadian seseorang atau dalam makna ketika
ada makna hubungan sosial dengan orang lain, berkaitan dengan jiran, kerenggangan antara jiran dan tetangga, atau ketika terputusnya hubungan tak sebuah tali silaturahmi, atau apapun bentuknya, itu pasti kesemuanya itu terjadi tidak lepas daripada karena adanya dorongan hawa nafsu. Apapun bentuknya. Bahkan kejahatan apapun di permukaan bumi yang terjadi, pelanggaran demi pelanggaran yang nampak, baik yang kita lihat atau informasi yang dapat kita ketahui dengan media elektronik yang canggih di zaman kita sekarang, atau kabar yang sampai dibawakan orang lain ke telinga kita, kesemuanya tidak terlepas daripada tipu daya hawa nafsu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibal ladzina amanu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat suci Al-Qur'an, mengingatkan dengan kita. Apa hasibal ladzina amanu. Apakah mereka mengira oleh orang-orang yang beriman, setelah mereka mengatakan kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka tidak kami uji? Apakah setelah mereka kami beriman dengan Allah, lantas mereka tidak kami uji? Tidak, kata Allah, pasti akan kami uji. Pasti akan kami uji keimanan mereka. Pasti akan kami uji benar atau tidaknya keyakinan mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Ulun, pian, kita semua. Makanya apapun bentuk kesulitan dalam kehidupan yang kita jalani itu adalah ujian, pian. Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah mujahadah, bersungguh-sungguh melawani akan hawa nafsu. Hadza ala qadri da'fil insan wa tasallutil hawa alaih. Ketika kita sebagai manusia dalam posisi yang lemah. Lemah dalam artian kurangnya pengetahuan. Lemah dalam artian jauhnya kita daripada majelis ilmu agama. Lemah dalam pengertian kita tidak memiliki hubungan dengan orang-orang soleh. Seberapa lemahnya kita, sebegitu pula lah hawa nafsu akan menguasai diri kita sendiri. Bukan lemah dalam artian tidak makan, tidak minum. Bukan yang dimaksudkan dengan lemah adalah lemah fisik, tidak, biar. Tapi lemah batin mereka, jauh mereka daripada ilmu agama. Fama yastati'ul khallasu min habaili hadhil fitan illa man asamahu Allah ta'ala birahmatih. Maka tidak ada satu orang pun yang selamat daripada tipu daya beraneka ragam akan bermacam-macam ini fitnah. Maksudnya fitnah daripada ujian daripada hawa nafsu. Kecuali orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pengarang ini kitab tetap mengembalikan kepada pemeliharaan Allah. Di awal pembicaraan beliau mengaitkan kita harus berusaha. Lalu guru bagaimana menggabung? Satu sisi kita diperintahkan berusaha, satu sisi yang lain diterangkan oleh mereka para alim ulama, tidak mungkin kita selamat daripada tipu daya syaitan kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Maksudnya, di antara maksudnya adalah tugas kita berusaha
membersihkan hati, mensucikan jiwa, mendekatkan diri dengan orang-orang saleh supaya pola pikir kita jernih, mendapatkan pancaran cahaya ilmu keberkatan daripada mereka para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika apapun yang kita dapat itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita. Tetap ketika kita bersungguh-sungguh menjaga diri daripada tipu daya hawa nafsu, kemudian kita selamat. Pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan kita? Apakah usaha kita? Apakah kesungguhan kita? Apakah ketika kita berusaha semaksimal mungkin melawani hawa nafsu? Jawabannya tidak. Illa man asamahullahu ta'ala birahmatih. Kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Di sini ketika kita mendapatkan kemuliaan, kita tidak merasa mulia. Ketika kita selamat daripada tipu daya hawa nafsu, kita tidak merasa kita punya andil di dalam selamatnya kita, tapi Allah lah yang telah menyelamatkan kita. Illa man asamahullahu ta'ala birahmatih. Satu sisi yang lain, kita harus menggabungkan akan makna usaha dan doa. Awalnya ma'murun bimujahadah, disuruh kita berjuang melawan hawa nafsu. Sisi yang lain kita harus berdoa supaya Allah menolong kita. Wa ta'ifatun min rijalil haqqi ta'ala qad balagu fil mujahadah. Ada sebahagian golongan daripada orang-orang saleh terdahulu, mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsu. Bersungguh-sungguh ya. Arti bersungguh-sungguh itu apapun gerak-gerik mereka senantiasa hati-hati. Sebelum mereka melangkah, sebelum mereka mengerjakan suatu pekerjaan, sebelum mereka mengeluarkan kalimat daripada lidah mereka, mereka bersungguh-sungguh menjaganya daripada perbuatan atau perkataan yang didorong oleh hawa nafsu. Bila mereka tahu ini bisikan hawa nafsu, motivasi daripada nafsu mereka sendiri, mereka tinggalkan. Tidak mereka kerjakan, tidak mereka ucapkan. Karena mereka sadar setiap apapun yang lahir daripada bisikan hawa nafsu itu akan merugikan diri mereka sendiri. Mudah-mudahan kita selamat daripada bisikan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya orang-orang saleh bahari itu luar biasa, mujahadah, merendah, tawadhu, menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan kelebihan. Kesemuanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyalahi melawani hawa nafsu. Dia berpikir bagaimana cara menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Seperti di daerah Hadramaut itu namanya ada Habib Abu Bakar bin Salim, pada tuan daripada guru kita Sayyidil Hayy Umar. Di antara khidmat Sidin kepada masyarakat, beliau dalam riwayat disebutkan ketika tengah malam itu beliau sering mengisikan kolam wudu masyarakat. Mengisikan kolam wudu masyarakat ketika manusia tidur, beliau sibuk mengisikan tempat wudu tiap-tiap masjid, tiap-tiap langgar. Manusia guringan bahari kan isi ibanyo itu ndak pakai seperti kita sekarang, cucuk Hitachi selesai.
Itu dengan timba gayung. Nah, bakatrol aja kita isi, kena hibak isi. Tuntung hibak sebuah langgar aja kita pindah pulang ke langgar yang lain. Hampir tiap malam yang demikian. Manusia tidur, tidak ada yang tahu. Kan luar biasa. Melawan hawa nafsu. Nah, nyaman malam itu guring. Istirahat, apalagi hawanya dingin. Karena di daerah Hadramaut itu bilanya dingin, dingin benar. Dia tidak memikirkan bagaimana istirahatnya, tidak. Dia berpikir bagaimana cara aja kita supaya bermanfaat bagi orang lain. Ini pola pikir yang seperti ini yang harus ya kita miliki. Bagaimana cara kita bermanfaat bagi orang lain. Orang yang paling baik kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Makanya kalau kita ingin sedikit mengaitkan dengan majelis kita at-ta'awun, tolong menolong. Ada di antara teman-teman kita, bagus Wian, ketika ada orang bertanya, ulun jawab akan guru aja. Jadi kayak pacara pengen menjawab. Kita aja sidin bila hadir majelis, kita nang nolong orang. Bila kada hadir di majelis, kita nang ditolong orang. Bagus benar jalan jawabannya ya. Simpel aja guru jawab. Mohon maaf guru aja bila tak salah tak gurakan ulun. Jadi ada orang bertakon kayak apa aja majelis kita atawan. Ujar sidin ulun jawab guru ay. Artinya bila kita hadir, kita nolong orang. Bila kita kada hadir, kita nang ditolong orang. Nah, artinya kita kan nang berzikir ya lah. Keluar namanya berarti berkat kita dapatnya zikir 7 laksa. Nah, kalau kita kada hadir, maksudnya pas-pasan kita, berarti kita nang ditolong orang. Bagus, maknanya simpel, sederhana. Artinya tidak keluar daripada makna tolong menolong.